Ya. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah membahas tentang tangan Allah, wajah Allah, turunnya Allah dan seterusnya dibahas. Ya, seperti ini kan kita membahas. Itu karena terpaksa. Karena terpaksa. Terpaksa apa? Ya mereka mulai duluan. Ya. Maksud Allah bersemayam itu Allah menguasai. Nah, mereka kan mulai duluan ini. Ya kan? Coba mereka diem, Ahlus Sunnah diem. Mereka mulai duluan mulai merubah-rubah ayat, merubah-rubah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah turun ke langit dunia itu bukan Allahnya yang turun, tapi yang turun rahmatnya. Mulai duluan kan? Mulai duluan mereka ini. Siapa yang pertama kali mengatakan seperti itu? Kalau yang mengatakan Nabi atau Abu Bakar, Umar, para sahabat, iya. Ini bukan. Rasul dan para sahabat semuanya diam. Tidak ada komentar sedikit pun, tidak ada ta'liq, tidak ada penjelasan maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Gak ada penjelasan. Tiba-tiba ada orang belakangan ratusan tahun setelah Nabi wafat, tiba-tiba dengan lancangnya mengatakan, oh yang turun bukan Allah, yang turun rahmatnya. Istiwa itu bukan bersemayam tapi menguasai. Maksud tangan Allah itu kekuasaan Allah. Ya, maksud Allah tertawa itu Allah senang, Allah ridho. Mereka mulai duluan. Maka tampillah Imam Syafi'i, tampillah Imam Malik, tampillah Syekhul Islam, karena mereka mulai duluan. Kalau mereka diam, Ahlus Sunnah diam. Gitu ya. Sama dengan di dalam fikih Ahlus Sunnah mengatakan bid'ahnya tahlilan, bid'ahnya muludan, salawat nariyah dan seterusnya. Setelah apa? Setelah muncul tentunya. Kalau belum muncul, ya nggak ada pembahasan. Ya. Mana ada sahabat yang mengatakan tahlilan bid'ah, salawat nariyah bid'ah, maulid nabi bid'ah? Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya belum ada tahlilan, belum ada muludan, belum ada salawat nariyah. Maka tidak ada satupun sahabat yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, karena memang belum ada. Yang mengatakan ya ulama belakangan. Kan begitu. Itulah tugas ulama, tugas pokok ulama, membasmi syubhat, membasmi bid'ah. Bukan syahwat. Kalau syahwat nggak usah ulama lah, antum juga bisa, saya juga bisa. Saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara jangan minum khamar, saudara-saudara jangan berjudi, jangan korupsi, jangan membunuh, saudara-saudara ya. Mari kita sholat, mari kita dermawan, saudara-saudara. Semua kita juga bisa. Tapi kalau mengatakan ini sesat, ini batil, ini bid'ah, kalau bukan ulama nggak bisa. Insya Allah antum nggak akan berani, saya juga nggak akan berani. Ya, kalau bukan ulama yang pertama kali. Apakah Ustaz Salaf hari ini di Indonesia itu yang pertama kali mengatakan maulid bid'ah, salawat nariyah bid'ah? Tidak. Ulama, orang yang berilmu. Ya. Wattiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan keluar dari situ. Maka sekali lagi, tidak ada satupun ayat yang berbunyi yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an istiwa'illah, an nuzulillah. Nggak ada. Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang wajah Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang tangan Allah, tentang turunnya Allah, tentang bersemayamnya Allah. Jawablah begini-begini. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Yang ada yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi.
Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram, boleh apa tidak berperang di bulan haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid, qul huwa adza, jawablah bahwa itu najis, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu ada belasan ini, 12 sampai 13 kira-kira dalam Al-Quran. Tidak ada satupun mereka bertanya kepada engkau tentang Allah, tentang wajah Allah, tentang jari Allah, tentang telapak kaki Allah. Tidak ada. Tidak ada. Kalau pertanyaan itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali menanyakan itu. Kenapa para sahabat yang sudah selesai, sudah paripurna, sudah sempurna, sudah lengkap, diutak-utik belakangan? Kenapa? Udah ikuti saja apa kata Al-Quran, apa kata hadis, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, dan seterusnya dan seterusnya. Selesai. Wa hadza huwa manhajus salafis salih. Inilah manhaj salafun salih minas sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim. Tiga generasi yang disebut dengan kebaikan, dipuji oleh Nabi. Khairun nas khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi kaum muslimin ini adalah yang sezaman denganku. Siapa? Sahabat. Kemudian yang menyusul sahabat siapa? Tabi'in. Kemudian yang menyusul tabi'in siapa? Atba'ut tabi'in. Tiga. Nabi tidak menyebut yang keempat, kelima, tidak. Cuman tiga itu. Dan yang tiga itu pun perlu dibedakan antara yang pertama dengan yang kedua dan tiga. Perlu dibedakan. Kenapa? Ketika para sahabat sepakat terhadap sesuatu, padahal sesuatu ini belum pernah terjadi di zaman Nabi, seperti berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, seperti mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, membakar 6 huruf Al-Quran, 6 dialek Al-Quran, disisakan satu. Ini kan belum pernah ada di zaman Nabi SAW. Tetapi kita para ulama meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan dengan berjamaah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, itu sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena para sahabat sepakat. Tidak ada satupun sahabat yang tidak sepakat. Nggak benar dong kalau berjamaah salat tarawih setiap malam. Jangan tiap malam. Kan Nabi nggak pernah tiap malam. Nggak ada satupun sahabat yang mengucapkan kalimat ini, tidak ada. Jangan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nggak ada satupun sahabat yang mengucapkan kalimat itu. Artinya para sahabat sepakat. Berbeda dengan azan Jumat 2 kali. Adakah seorang sahabat yang mengatakan itu tidak benar? Ada nggak? Ada. Berarti azan Jumat 2 kali bukan ijma' sahabat, bukan kesepakatan sahabat. Berarti tidak bisa dikatakan pasti benar. Enggak, bisa benar bisa salah. Yang pasti benar adalah jika para sahabat bersepakat. Adapun tabi'in, tidak sulit kita cari contohnya. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat, tapi tabi'in sepakat melakukannya. Sulit sekali kita cari contohnya. Sepertinya tidak ada. Apalagi atba'ut tabi'in.